Punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada PPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ruang ini, channel Fahri Paris. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung di sini. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan berilah komen Anda pada video ini. Sahabat Fahri, pada video kali ini, kita masih akan membahas tentang sosok zaman Nur Khotyib, atau dikenal sebagai Yusuf Mansur. Penting kita selalu bahas sosok ini agar kita tidak mudah melupakan begitu saja rekam digital Yusuf Mansur ketika melakukan pemerasan bagi sejumlah jamaahnya dengan dalih sedekah dan sejumlah dugaan penipuan investasi terhadap ratusan orang. Sahabat Fahri, pada video kali ini, saya akan berbicara tentang dosa-dosa Yusuf Mansur dari rekam jejak digitalnya. Tidak ada niat untuk membongkar aib seseorang apalagi sesama muslim. Akan tetapi kita juga harus berikhtiar lakukan cara preventif pencegahan agar tidak ada lagi korban-korban baru dari Yusuf Mansur. Apalagi saat terdengar berita bahwa Yusuf Mansur berencana masuk di parlemen menjadi salah caleg calon legislatif bagi kita. Kita sangat menolak hadirnya wakil-wakil kita di parlemen yang memiliki jejak rekam kejahatan dan penzaliman bagi orang banyak yang belum terselesaikan. Belum jadi wakil rakyat di parlemen tapi sudah menipu banyak jamaah dengan dalih sedekah. Bisa dibayangkan jika nantinya Yusuf Mansur lolos jadi wakil kita sebagai anggota parlemen, maka boleh jadi brankas negara yang diembatnya, dikorupsinya. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, video ini juga sebenarnya adalah video yang sengaja saya hadirkan untuk memenuhi kerinduan para netizen atau para penonton video kami sebelumnya yang juga membahas tentang sosok Yusuf Mansur, yang video itu telah ditonton lebih dari 1,5 juta manusia di muka bumi ini yang tersebar di seluruh dunia. Tidak hanya dari penonton Indonesia tapi juga ada penonton dari luar negeri seperti negara tetangga, dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Dubai, Arab Saudi bahkan telah disaksikan para netizen di Amerika Serikat. Sahabat Fahri, dalam catatan rekam digitalnya, bahwa Yusuf Mansur yang punya nama asli zaman Nur Khotyib, bahwa dia tidak pandang bulu dalam memongso setiap korban-korbannya. Yusuf Mansur bahkan diduga telah menjadikan pembantu rumah tangga, marbot masjid, pengacara, pengusaha, hingga jenderal berbintang sekalipun sebagai korban-korbannya. Keterangan itu disampaikan oleh Heru Jusuf selaku pendamping hukum para investor yang merasa ditipu Yusuf Mansur. Hal ini tersampaikan dalam Sopo Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis pada tanggal 23 Juni tahun 2022 yang lalu. Sebagai informasi, Heru memberikan pendampingan bagi korban untuk dugaan penipuan investasi batubara, patungan usaha, patungan aset, kondotel Moyavidi, tabung tanah, karyawan Paytren yang 20 bulan tidak digaji dan di PHK tanpa pesangon yang diduga melibatkan Yusuf Mansur. Untuk investasi batubara, penipuan tersebut dilakukan Yusuf Mansur kepada jemaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar tahun 2009 hingga tahun 2021. Nama investasinya itu Jabal Nur yang batubara, berakhir dengan Jabal Nar Bukit Neraka. Ini kejadiannya tahun 2009 dan 2010, melibatkan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor, sejumlah 250 orang dengan uang yang terkumpul uang 46 hingga 50 miliar rupiah, dan sampai kini belum terselesaikan. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, Yusuf Mansur secara terang-terangan mempresentasikan bisnis kepada jemaah di dalam masjid. Sementara secara syariat, bicara bisnis di dalam masjid itu dimakruhkan bahkan tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama kita.
Tapi syariat ini dilanggar oleh Yusuf Mansur dan setelah kejadian bahwa tidak bisa investasi ini tidak bisa lanjut, dia tidak bisa mengembalikan, dia selalu mengelak 12 tahun ini. Ketika ditanya tentang investasi batubara dia selalu mengatakan, itu hoaks. Padahal, posisi Yusuf Mansur adalah sebagai komisaris utama pada perusahaan Adi Partner Perkasa. Perusahaan di mana tambang batubara itu katanya ada produknya, ternyata nggak ada produknya. Memang perusahaannya ada, tapi produknya nggak ada. Orang-orang yang berinvestasi pada bisnis yang ditawarkan Yusuf Mansur percaya karena melihat ustaz seperti malaikat tapi ternyata setan merampok uang jamaahnya dengan dalih sedekah. Kelemahan orang Indonesia itu, begitu melihat ustaz seperti melihat malaikat, jadi dianggap ini orang yang suci yang tidak tersentuh dengan kesalahan, maksum gitu. Ini bukan hanya teman-teman yang jadi TKW, tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong yang rata-rata buta hukum, di perumahan Cibubur itu orang elit semua Pak, ada yang jenderal, ada yang dokter, ada yang seperti Pak Zaini pengacara aktif, itu pun masih bisa dikadalinya. Sementara sebelumnya, Yusuf Mansur mengatakan bahwa dirinya mempersilakan publik untuk bernarasi dan membuat opini juga mempersilakan warga untuk menghakiminya. Sahabat Fahri, bagi kita cukuplah jejak digital sosok Yusuf Mansur yang menjawab tiap pembelaan yang dilakukan olehnya. Kita sudah melihat bagaimana cara-cara Yusuf Mansur merampok uang jamaahnya di setiap penampilannya di panggung dakwahnya dengan cara yang sangat halus, menjual ayat-ayat Tuhan dengan dalih sedekah, rekam jejaknya di panggung yang bisa kita lihat tidak hanya satu, tangisan dan rintihan seorang ibu yang menginvestasikan uang kepada Yusuf Mansur. Uang dari PHK-nya dari perusahaan di tempat dia bekerja, ada ratusan tenaga kerja wanita di Hong Kong yang gigit jari, merintih dan menangis karena juga merasa ditipu oleh Yusuf Mansur. Bagi kita, cukuplah rekaman-rekaman digital Yusuf Mansur itu menjadi jawaban dan bukti bahwa Yusuf Mansur adalah sosok yang hanya menjadikan agama, menjual ayat-ayat Tuhan dengan dalih sedekah untuk memperkaya diri dan keluarganya. Tangisan para korban-korbannya dan nasihat para netizen justru tidak membuat dirinya untuk segera introspeksi diri, sadar dan bertaubat, malah salah satu videonya tampil lagi mengamuk, marah-marah seperti orang kesurupan dan jauh dari cerminan seorang muslim yang baik. Hari ini, Yusuf Mansur bisa saja masih bebas tertawa bersembunyi di balik sejuta kesalahannya, tapi barang busuk selamanya akan selalu tercium sampai kapanpun. Selamatkan Indonesia dari para perampok-perampok penjual agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenggot ketel wong yang ganteng gawe topi, suwale lorek koyo jare bupati, nyekel HP ndang raya celon.